Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan membahas program sederhana dengan Python. Di mana beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas pengantar Python, kemudian struktur data pada Python, dan struktur kontrol pada Python. Nah, kita akan mencoba membuat program menggunakan bahasa Python, tapi kali ini kita sudah menggunakan main program, ya. Untuk mendefinisikan main program pada Python, kita bisa menggunakan sintaks def, ya, main, kemudian kurung, lalu tanda bahwa memulai blok, ya, menggunakan titik dua. Untuk pemanggilan mainnya sendiri, kita bisa menggunakan sintaks if underscore underscore name underscore underscore, kemudian sama dengan, double quotes underscore underscore main underscore underscore double quotes, lalu titik dua lagi, ya, membuka blok, dan kita tinggal panggil mainnya. Oke, kita langsung aja coba contoh programnya. Di Google Colab, kita buat kode baru. Di sini. Misalnya kita mau membuat program untuk menghitung jumlah dari bilangan A dan bilangan B. Jadi kita punya bilangan A. Misalnya 10, kemudian B-nya 5. Lalu hasil itu adalah penjumlahan dari A ditambah B. Ya. Lalu kita tampilkan ke layar monitor. Hasil sama dengan hasil. Ya. Kemudian kita buat sel baru untuk pemanggilan main-nya. Menggunakan sintaks yang tadi saya sudah jelaskan. Seperti ini. Oke. Tinggal kita run saja programnya. Nah, ini ya. Hasilnya 15. Kalau seandainya kita mau sedikit ubah, di mana di sini misalnya main programnya si A dengan si B itu bukan diisi di dalam baris program, melainkan melalui inputan keyboard. Berarti di sini kita butuh konversi hasil dari inputan, ya, A ke integer. Karena kita tahu bahwa masukan dari Python itu selalu string, ya. Jadi kita harus melakukan konversi. Kita lakukan yang sama di variabel B-nya. Oke. Kita run lagi programnya. Oke, di sini kita diminta untuk memasukkan dua angka, ya, terserah. Misalnya saya masukkan 4 dan 3, di sini hasilnya adalah 7, ya. Oke. Selanjutnya, kalau seandainya kita mau membuat subprogram, ya, bisa berupa prosedur, ya, bisa juga berupa function atau fungsi. Kurang lebih sama, yang membedakannya di sini kita bisa menentukan nama dari subprogram kita, ya. Kita masih menggunakan kata kunci def. Kemudian di dalam kurungnya kita bisa menambahkan argumen sesuai dengan kebutuhan. Kalau dia berupa fungsi, maka dia harus ada return di akhir dari instruksi subprogramnya. Tapi kalau dia berupa prosedur, tanpa return value, ya. Bisa langsung kita berikan value-nya, atau bisa juga kita tampung dulu ke dalam satu variabel, terus kita returnkan nama variabelnya. Oke, saya buatkan satu sel baru. Di sini
Kita buat dulu, kita definisikan dulu subprogramnya ya. Misalnya def tambah gitu ya. Saya punya dua arguments di sini. Di Python, penulisan arguments kita tidak perlu menuliskan tipe datanya. Jadi cukup kita tuliskan namanya saja. Seperti ini ya. Lalu kita bisa returnkan A ditambah B. Ya. Sedangkan di main programnya, ini saya copy aja. Saya paste di bawah. Di sini kita tidak lagi melakukan proses penjumlahan hasil A ditambah B di dalam main program, tetapi kita tinggal memanggil subprogramnya, yaitu namanya tambah. Nah, seperti ini ya. Ini pemanggilan dari subprogram. Lalu kita buat pemanggilan mainnya ya. Oke, kita run programnya. Ini saya masukkan dua angka, misalnya 5 dengan 7, hasilnya 12. Ya. Kalau seandainya kita mau tambahkan satu lagi, nih, yang subprogram berupa prosedur misalnya ya, def cetak ya, A, B. Nah, prosedur ini melakukan proses mencetak isi dari variabel A misalnya dan variabel B. Nah, karena dia berupa prosedur sehingga dia tidak punya return value di sini ya. Kita tinggal panggil cetak A, B. Oke, kita coba run lagi programnya. Ini saya masukkan dua angka. Jadi masukkan A sama dengan 8, masukkan B sama dengan 3. Ini adalah proses inputnya. Sedangkan A sama dengan 8, B sama dengan 3 itu adalah hasil dari pemanggilan subprogram cetak. Sedangkan hasil sama dengan 11 itu output dari pemanggilan subprogram tambah. Kurang lebih seperti itu untuk materi berkaitan dengan program sederhana Python. Ya, terus berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.